Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, guru-guru hebat dan teman-teman luar biasa. Saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fira Setia Lovenza, kelas 4 dari SD 025 Sinambe. Saya ingin berpantun nih. Ke pasar membeli kelapa, pulangnya membawa manis-manis. Saya datang membawa cerita, dengarlah kisah penuh tangis. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di tanah seberang. Inilah kisah batu menangis, tentang cinta ibu yang tak pernah hilang. Teman-teman, ada yang tahu nggak mengapa batu itu bisa menangis? Yuk dengerin ceritanya. Alkisah, di desa pulau terpencil Kalimantan Barat Indonesia, hiduplah seorang janda tua dan seorang putrinya yang cantik jelita yang bernama Darmi. Namun sayangnya ia memiliki perilaku yang amat buruk. Anak gadis itu dia sangat pemalas. Ia tidak ingin membantu ibunya untuk selesai pekerjaan-pekerjaan rumah. Setiap hari ia hanya berdandan, memantun dirinya di depan cermin, memilih lipstik, memulus pipi, menyisir. Selain itu, dia sangat manja. Segala perkataannya harus dituruti tanpa melihat keadaan ibunya sekarang. Nak, tolonglah ibu tungguin ikan ini. Ibu harus pergi ke ladang. Tidak, Bu. Darmi tambah minyak panas. Nanti wajah Darmi bisa kusam. Dan ibunya pun mengalah seperti biasa. Setelah memasak dengan langkah lemah, ia pun pergi ke ladang sendiri, membawa cangkul, membawa beban. Sejak peninggalan ayahnya Darmi, kehidupan mereka pun mulai berubah. Ibunya Darmi harus bekerja keras. Demi sesuap nasi dan Darmi tercipta, tapi Darmi tak peduli kepadanya. Bahkan ia sering mengejek wajah ibunya. Bu, wajah ibu kusam banget, kayak gak kenal sabun aja. Dan ibunya pun hanya tergetir. Ia tahu bahwa cintanya kepada Darmi tak pernah luntur. Bu, beliin aku baju baru dong, yang modelnya di kota itu loh. Iya nak, tapi temani ibu ya. Ibu tidak tahu harus beli di mana. Hah, iya deh. Dengan langkah malas, Darmi pun menemani ibunya pergi ke kota. Sesaat beberapa langkah, ia pun berkata kepada ibunya, Bu, nanti jalannya jangan dekat-dekat ya, soalnya aku malu. Apa karena bajuku compang-camping dan aku belum sempat mandi juga? Pasti Darmi malu mempunyai ibu sepertiku. Sesampainya di kota, mereka pun mendengar suara riuh dari pedagang-pedagang kota. Hai gadis cantik, maukah kau membeli baju ini? Ini dari luar kota. Wah, bagus-bagus banget. Aku mau yang merah ini dan hijau muda ini juga. Ia asik memilih-milih. Sedangkan ibunya, ia hanya memperhatikan anaknya tanpa bersuara. Bu, pasti kamu senang mempunyai anak secantik ini. Siapa yang kau maksud? Dia. Dia bukan ibuku, tetapi cuma pembantuku. Tapi wajah kalian mirip sekali. Sudah, aku tidak jadi beli. Dan Darmi pun meninggalkan pedagang itu. Ibunya pun tergobok-gobok pintunya dari belakang. Sesampainya di seberang jalan, mereka pun mendengar suara riuh. Dan ada seseorang yang berkata kepada ibunya, wah, anak ibu cantik sekali. Andai aku mempunyai anak laki-laki, pasti sudah kupinangkan menjadi pinantu. Siapa yang kau maksud? Dia bukan ibuku, tetapi cuma pembantuku.
saya dari kesalahan ini. Nah, ini ibumu, akulah yang mengandungkanmu dan membesarkanmu. Tidak, aku tidak ingin kau menjadi ibu. Pasti kau salah memberikanku kepadamu. Dan langit menjadi gelap dan buat petir menyambar, angin tertiup kencang. Ayo nak, kita akan pulang, akan segera ada badai. Ya bu, tolong, kakiku tidak bisa digerakkan. Tolong. Apa yang terjadi kepadamu nak? Darmi, maafkan aku sudah mendurhakaimu. Maafkan. Namun sudah terlambat. Darmi pun mengeras dan menjadi batu. Ibunya pun memeluk batu itu dan batu itu pun mengeluarkan air mata. Sejak saat itulah batu itu dikenal sebagai batu menangis. Teman-teman, ingatlah selalu bahwa kita tidak sepatutnya mendurhakai orang tua kita, karena orang tua kita lah yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Ingatlah bahwa surga itu ada di lapang